Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para ikhwan, malam ini insyaallah hadits arba'in nomor ke-41. Hadits arba'in ini ada 42 hadis. Sekarang hadis ke-41, berarti tinggal satu kali pertemuan lagi pembahasan hadis arba'in selesai. Dengan itu pula berarti pengisinya pun juga nanti akan diganti. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah. Hadis ke-41. Mu'allif memberikan judul di hadis ke-41 ini, Hawa al-Mu'min. Hawa al-Mu'min. Hawa nafsu, maksudnya al-Mu'min, seorang mukmin. Kita tahu bahwa Allah menciptakan makhluk dalam penciptaan yang sempurna. Tidak ada yang kurang sedikit pun. Dan kesempurnaannya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dilengkapi dengan berbagai sifat dan karakter, termasuk dengan sifat nafsu, di mana sifat hawa yang Allah ciptakan itu ada dua sebagaimana yang kita tahu, yaitu hawa mutmainnah dan hawa lawwamah. Nah, hadis ke-41 ini menerangkan bagaimana sebetulnya hawa al-mu'min, hawa nafsu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Apakah hawa lawwamah atau hawa mutmainnah? Dan bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dari hawa nafsu yang seharusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Oleh karenanya, mari kita sama-sama perhatikan apa yang terdapat dalam hadis ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abdullah kemudian Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin As ini merupakan salah satu di antara ulama para sahabat. Luar biasa ilmunya, sama dengan Ibnu Umar, sama dengan Ibnu
Mas'ud, sama dengan Ibnu Abbas, dan satu lagi adalah Abdullah bin Amr bin As. Qala Abdullah bin Amr bin As berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ay al-imanul kamil, tidak sempurna iman ahadukum, seorang di antara kalian, hatta, sehingga, yakuna, menjadikan hawahu, hawanya, hawa nafsunya, taba'an, mengikuti, lima ji'tu bih, apa yang datang dari aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadithun sahihun, hadis yang sahih, rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. Matan hadis ini adalah la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mengikuti hawa nafsunya terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih, yakni adalah anna syakhsa yajibu alaihi an ya'rudu amalahu 'alal kitabi was sunnah, bahwa seseorang itu wajib untuk mengembalikan setiap amal perbuatannya itu untuk menjadikan dasar bagi amaliyah kehidupannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu maksudnya. Jadi kita semuanya harus, di sini bahasanya wajib. Wajib itu berarti ya harus ya wajib. Wajib beramal itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa yukhalifu hawahu, dan menyelisihi hawa nafsunya. Kira-kira hawa nafsu ini condongnya kepada yang positif atau yang negatif? Biasanya yang positif menurut hawa nafsunya, tapi biasanya negatif menurut kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa yukhalifu hawahu, harus menyelisihi hawa nafsu, tabiat daripada manusia, ya, yang selalu condong kepada kecintaan kepada sesuatu yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Wa yattabi'u ma ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza nadhirun qaulahu ta'ala, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Terdapat di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah bagi seorang mukmin wala mukminatin, dan juga seorang mukmin yang perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan amron terhadap satu urusan, an yakuna lahumul khiyarah, dia memilih terhadap urusannya dari urusan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, an yakuna lahumul khiyarah, mereka memilih bagi mereka min amrihim, dari urusan mereka. Jadi kita jangan sampai memilih urusan yang lain
apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu urusan. Paham kalimat ini? Paham ya, insyaallah ya. Jadi kalau sholat itu sudah ditetapkan hukumnya, maka kita tidak perlu menetapkan hukum yang lain terhadap sholat. Salah satu contohnya seperti itu. Menuntut ilmu itu wajib, maka jangan sekali-kali kita menentukan urusan yang lain, merubah urusan dan ketentuan daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, dia menyelisihi terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadzal haditsu kaqaulihi subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sama seperti apa yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Ayat yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Allah, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta sehingga yuhakkimuka, mereka orang-orang yang beriman itu menjadikanmu sebagai hakim, ya, menjadi hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak menemui pada diri mereka itu harajan, kesusahan, mimma qadaita, terhadap apa yang telah engkau tetapkan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Artinya apa, para ikhwan dan akhwat sekalian? Kita harus menjadikan dasar hukum, dasar pijakan amaliyah kita dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu di antara dua yang sudah ditetapkan, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan, jangan sampai ketika ada satu urusan, misalkan kita mengembalikannya kepada hawa nafsu kita. Jangan. Tetap kita harus mengembalikan kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Ada istilah kata para ustadz, jangan dipilah, jangan dipilih. Yang kita senang kita ambil, yang kita tidak senang kita tinggalkan. Dalam menentukan satu ketentuan, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fima ahabba au kariha. Senang maupun tidak senang, kita tetap harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita harus jadikan pijakan dalam amaliyah ibadah kita adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau tidak, kita tidak termasuk orang yang beriman. Sebagaimana sedalam apapun alimnya, setinggi apapun derajatnya, kalau dia tidak menjadikan dasar pijakan amaliyah ibadahnya Al-Quran dan Sunnah, maka tetap dia disebut la yu'minuna, tidak beriman. Bisa difahami ya? Insyaallah. Wa sababu nuzuliha, sabab nuzulnya ayat ini adalah anna Zubair radhiyallahu an, adalah Zubair, ya,
radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, kana bainahu wa baina rajulin minal ansar khasumatun fi ma'in. Kejadiannya Zubair dengan salah satu dari sahabat Ansor, salah seorang di antara sahabat Ansor, bersengketa tentang masalah air, mempermasalahkan soal air, diperselisihkan. Soal air saja terjadi perselisihan. Dan apapun yang terjadi di kalangan para sahabat di zaman Rasulullah itu akan menjadi dasar pijakan bagi setelahnya. Ya, seperti ini Zubair dengan salah seorang sahabat di kalangan Ansar mempermasalahkan soal air. Fatahakama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keduanya, Zubair dengan sahabat Ansar tadi, datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta keputusan. Faqala, maka setelah disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, Isqi ya Zubair, wahai Zubair, alirkan, wasarrihil ma, kemudian tampung air itu ila jarika, sampai kepada tetanggamu itu. Ternyata dia ini bertetanggaan ya, Zubair dengan sahabat Ansar tadi. Yahudduhu bidzalika 'alal masamahati wat taisir. Wahai Zubair, coba untuk memberikan toleransi dan kemudahan kepada saudaramu. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Zubair. Faqala al-Ansar, sahabat Ansar ini malah bilang gini, in kana ibna ammatik, engkau mengatakan seperti itu karena Zubair ini merupakan anak daripada bibimu, gitu misalkan gitu ya. Anak daripada bibimu berarti apa tuh? Bibi, anak, ponakan. Gara-gara keponakanmu, engkau jadi bilang seperti itu. Iya, sudah diberikan kemudahan oleh Rasul, masih tetap saja. Di zaman sekarang ada nggak kira-kira seperti itu? Nah, sudah dikasih arahan, malah pinginnya yang lain. Aduh ampun ya. Itu memang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatalawna wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketika sontak wajah Rasulullah SAW berubah memerah. Akibat apa? Marah. Iya, marah. Dan marahnya beliau itu selalu memerah wajahnya. Tsumma qala, kemudian berkata kepada Zubair, ya Zubair, ihbis al-ma'a, tutup keran air itu jangan sampai mengalir. Tadi kan disuruh alirin, sekarang tutup airnya. Hatta yablughal jadra tsumma sarhahu, sampai air itu naik sampai air itu meluber, kemudian biarkan air itu mengalir. Ini gara-gara ucapannya yang Masya Allah ya. Maka kita pun kalau meminta putusan, memang kadang-kadang kalau punya masalah baru datang ke Amir, diputuskan. Kadang-kadang kalau nggak cocok dengan seleranya, biasanya berpaling. Kalau cocok baru merasa enak dipimpin oleh seorang Amir. Memang seperti itulah kondisinya manusia. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan itulah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana asyara ala Zubair bima fihi maslahatan lil ansar. Padahal sebetulnya Rasul memerintahkan kepada Zubair yang pertama tadi itu mengandung maslahat bagi orang Ansar tadi. Tapi tetap saja Rasulullah SAW memberikan maslahat yang kedua. Apa tadi? Membiarkan air itu tetap mengalir sampai ketika air itu penuh, kemudian luber, dan membiarkan Zubair untuk tetap air itu mengalir sehingga sampai ke sahabat Ansar tadi. Nah, dengan peristiwa inilah turunlah ayat tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ya. Ayat ini menjadikan dasar hukum bahwa kita wajib menjadikan as-sunnah, al-hadis, dasar hukum dalam amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa qad sahha, dan
telah datang hadis yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lainnya, qala wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman atau tidak sempurna iman seseorang, hatta akuna, sehingga aku menjadi, kata Rasulullah, ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, dari bapaknya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya. Qala Abu Zinad, Abu Zinad menyampaikan, hada min jawami'il kalam li'annahu qad jama'at hadhil alfad al-yaysirah ma'ani al-kathirah. Ini merupakan kalimat yang sangat berisi sekali. Kalimatnya sangat ringan tetapi mengandung makna yang luar biasa. Li'anna aqsamal mahabbah thalatha. Cinta itu mengandung 3 unsur. Pertama, mahabbatun ijlalun wa 'azamatun ka mahabbatil walid. Cinta itu mengandung unsur penghormatan, dan cinta ini contohnya seperti kita mencintai kedua orang tua kita. Jadi kita mencintai kedua orang tua karena ada unsur, salah satunya adalah menghormati orang tua kita. Ini menurut Abu Zinad. Kemudian wa mahabbatun syafaqatun wa rahmatun ka mahabbatil walad. Cinta yang didasari unsur kasih sayang. Dan ini biasanya cinta orang tua kepada anaknya. Cinta tapi unsurnya adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga, wa mahabbatun istihsanu wa musyakalatin ka mahabbati sairin nas. Cinta yang didasari unsur karena kita mengharapkan sesuatu dari orang yang kita cintai. Salah satunya adalah suami dan istri, atau satu orang dengan orang yang lainnya, karena ada unsur saling membutuhkan, seperti itu. Kemudian qala Ibnu Battal wa ma'nal hadits wallahu a'lam. Ibnu Battal menyebutkan, anna man istakmalal iman, siapa yang imannya ingin sempurna, alima anna haqqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fadlihi akidun alaihi min haqqi abihi wa ibnihi wan nasi ajma'in. Kalau kita ingin sempurna keimanannya, kalau ingin menyempurnakan keimanan kita, maka ketahuilah bahwa haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus lebih diutamakan daripada ayah kita, orang tua kita, anak kita, dan juga manusia yang lainnya. Loh, kenapa? Pertanyaannya seperti itu. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'anna, karena sesungguhnya, bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah istanqadhahu Allah azza wa jalla minan nar. Kita diselamatkan dari api neraka. Karena sebab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau tidak ada Rasulullah, kita punya gak keimanan kepada Allah sampai saat ini? Tidak. Makanya para ulama menyebutkan nikmat terbesar itu ada 2. Yang pertama, turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Yang kedua, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa membayangkan kalau saja Allah tidak mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi di dunia ini. Dengan diutusnya beliau, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang luar biasa. Maka pantaslah bagi kita untuk lebih mengutamakan cinta kita kepada Rasulullah SAW daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita, anak kita, dan manusia yang lain. Kenapa juga?
Karena mayoritasnya, aghlabiyahnya, apalagi biasanya kebanyakannya, bahwa orang tua, anak, manusia justru condongnya kepada kemaksiatan. Sedangkan Rasulullah SAW sudah jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala condongnya untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, siapa yang ingin dicintai oleh aku, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Ini kalimat terakhir. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat. Li'anna as-sahabah badlun nafsi ala dunihi duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat para sahabat itu pengorbanannya, mengorbankan jiwa raganya demi untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad kanat as-sahabah radhiyallahu anhum yuqatiluna ma'ahu abahum wa abna'ahum wa ikhwanahum. Bayangkan para sahabat itu ketika perang Badar, salah satunya mereka berperang, bahkan mereka berperang bukan dengan siapa-siapa. Mereka berperang lawannya adalah ayah merekanya sendiri, anaknya sendiri, ya, kemudian saudara-saudara mereka sendiri. Di sini disebutkan waqad qatala Abu Ubaidah abahu li'idzaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ubaidah, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membunuh ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar. Wa ta'arrada Abu Bakr radhiyallahu anhu yauma Badrin liwaladi Abdurrahman. Abu Bakar sendiri sudah hampir membunuh anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar. Yang mana Abdurrahman bin Abu Bakar ini nanti pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliaulah yang naik ke atas rumah, kemudian masuk, kemudian memegang jenggot Utsman bin Affan. Gitu ya. Waktu pas demo, inilah Abdurrahman bin Abi Bakar. Sehingga Utsman bin Affan mengatakan kepada Abdurrahman, "Ya Abdurrahman, aku tidak tahu kalau ayahmu pada saat ini masih hidup, apa yang dia lakukan kepada engkau." Dan luar biasa, ini ternyata hampir mau dibunuh sama Abu Bakar pada waktu perang Badar. La'allahu yatamakkana minhu fayaqtuluhu faman wajada hadza minhu faqad sahha anna hawahu tab'a lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman wajada, siapa yang mendapati hadza yang seperti ini para sahabat tadi, faqad sahha, sungguh telah benar, anna hawahu, bahwasanya hawa nafsunya itu taba'a lima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan terakhir bahwa hawa nafsu kita harus hawa nafsu yang dicondongkan kepada apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Karena yang datang dari Allah dan Rasulnya itu benar, sedangkan yang datang dari selainnya itu adalah kesesatan dan dalalah yang akhirnya adalah finnar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum.